Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pergantian siang dan malam dan perjalanan waktu adalah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam adalah tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang benar-benar menggunakan akalnya. Karena itu, ketika kita menghadapi atau menjelang pergantian satu satuan waktu yang dapat kita rasakan dengan jelas atau yang mengundang perhatian kita, hendaknya momentum tersebut dijadikan sebagai tempat untuk kita lebih merasakan, lebih mengetahui, dan lebih meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta, pencipta kita dan pencipta alam semesta ini, yang hanya kepadanya lah kita akan kembali. Dan untuk itu pula seharusnya kita melakukan muhasabah pada saat-saat menjelang pergantian waktu tersebut. Ketika sore hari menjelang maghrib dan sebelum subuh adalah saat-saat begitu penting untuk kita taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menyadari kemahakuasaannya atas diri kita. Juga kita bisa menghitung-hitung pada setiap menjelang pergantian waktu, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat, dengan apa kita isi waktu yang telah berlalu. Dan bila kita mendapati ada kebaikan, ada amal-amal yang terpuji, ada amal-amal soleh, hendaknya kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memudahkannya bagi kita, termasuk prestasi-prestasi duniawi. Kita syukuri dengan sebenar-benarnya syukur, sesuai dengan arahan, sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Dan apabila kita mendapati bahwa ternyata pada waktu yang telah berlalu banyak kita melakukan perbuatan yang melanggar atau khilafan dan kealpaan, maka sepatutnya dan seharusnya kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar, memohon ampun dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Karena itu tidak sepantasnya bagi seorang muslim menjelang pergantian satu satuan waktu, termasuk pergantian dari satu tahun ke tahun yang lain, sekali lagi tidak pantas bagi seorang muslim untuk berpesta pora, untuk berhura-hura, apalagi yang mengandung maksiat. Karena itu sangat bertentangan dengan maksud daripada adanya pergantian waktu tersebut. Juga merayakan, melakukan pesta, membuat peringatan terhadap tahun baru, terhadap pergantian waktu ini, sekalipun tahun baru Hijriah, tidak disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak juga oleh as-salafus saleh, dan tidak dinasihatkan oleh para ulama kita. Untuk itu, marilah kita menyadari hal tersebut dan
justru masing-masing kita memanfaatkannya untuk sekali lagi muhasabah, menghitung-hitung amal-amal kita. Dan mudah-mudahan ke depan para pemimpin kita, para ulama kita lebih aktif dan lebih proaktif mengingatkan umat kita agar tidak terjatuh pada kekeliruan, pada kesalahan yang mereka sangka adalah sebuah kebaikan. Inilah sedikit tausiah. Semoga umat dan bangsa kita di masa depan lebih baik lagi, dapat mengatasi berbagai masalah, berbagai problema yang masih melilit umat dan bangsa kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.